pasti pemilu tahun 2024 nanti banyak masyarakat Indonesia terbagi dalam kubu pro dan kontra memandang parliamentary threshold. Bagaimana sih menurut masyarakat Indonesia? Yuk kita intip. Ya, saya setuju. Aku nggak setuju. Saya setuju. Apa sih yang dimaksud dengan parliamentary threshold? Parliamentary threshold menurut Arlie Chipard merupakan suara minimum yang harus diperoleh oleh partai politik peserta pemilihan umum untuk menduduki kursi parlemen, atau juga bisa didapatkan dari persentase minimum yang diraih oleh partai politik peserta pemilihan umum dari tingkat pemilih nasional. Tahun 2019, Indonesia menaikkan angka parliamentary threshold menjadi 4%, yang artinya partai politik dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden jika menduduki sekitar 20% kursi DPR. Ambang batas parlemen merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR untuk mencapai efisiensi partai politik dengan menyederhanakannya. Hal ini juga bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik yang pada akhirnya akan memberikan kekuatan, wewenang, dan martabat kepada pemerintah. Penurunan jumlah partai politik di parlemen diharapkan dapat mengurangi fragmentasi politik sehingga memiliki dampak positif pada pengambilan keputusan di parlemen. DPR RI juga berpendapat bahwa ambang batas parlemen cocok untuk mendorong partai politik agar bekerja demi kepentingan rakyatnya. Penerapan ambang batas parlemen dalam segi kontra pada poin pertama, yaitu pada perspektif hak asasi manusia dalam konteks pemilihan dan hak suara. Tentu saja kita tahu hal ini akan membelenggu dan mengurangi hak-hak suara masyarakat, dan di mana partai-partai kecil yang tidak lolos ambang batas parlemen tentu saja akan tersingkirkan, seperti pada tahun 2019 lalu, yaitu Partai PSI tersingkirkan, yang dimana masyarakat-masyarakat yang memilih partai tersebut tentu saja tidak terwakilkan. Yang kedua ada pada perspektif kerentanan sosial. Pada setiap periode pemilihan umum tentu saja gonjang-ganjing kubu terbagi dua, yaitu pro dan kontra, yang dimana hal ini tentu saja dapat menimbulkan konflik pada masyarakat. Ambang batas parlemen dilihat tidak adil dan malah menimbulkan kerentanan sosial. Lalu selanjutnya di pihak kontra melihat bahwa parliamentary threshold ini sangat menguntungkan bagi partai-partai besar dan merugikan bagi partai-partai kecil, yang dimana partai-partai kecil ini tidak diberikan kesempatan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, yang dimana nantinya partai-partai kecil ini dapat berpeluang untuk lebih baik dibandingkan partai-partai besar, yang dimana pihak kontra ini melihat bahwa negara melanggar konstitusinya sendiri.